Kemarin terakhir sampai ini ya, hitungan Excel untuk ESI. Betul? Untuk kelas RA dan RB? Halo? Ini sinyal saya yang hilang atau gimana? Suara saya kedengeran kan? Cek. Kedengeran, Bu. Ini kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Masih tentang potensiometri ya. Nah ini kalau misalkan alatnya ya, yang potensiometri yang sebenarnya itu sebenarnya seperti ini ya. Jadi bukan berupa pH-meter sebenarnya. Nah nanti elektrodanya, biasanya elektroda selektif ionnya itu ada labelnya ya. Di sini misalkan F-. Nah berarti dia khusus untuk mengukur F-. Seperti itu. Kemudian ini ada Ca2+. Nah, berarti elektroda ini hanya digunakan ketika kita mau mengukur Ca2+ dalam larutan. Kemudian kalau untuk set alatnya biasanya simple ya. Ada alat untuk potensiostatnya. Kemudian nanti ini ada beberapa itu ya, konektor gitu. Jadi ada yang ini tuh elektroda pembandingnya biasanya. Ada pembanding, ini pembandingnya AgCl atau enggak kalau mel ya. Kemudian di sini ada pengukur temperatur, karena biasanya berbeda temperatur nanti hasil pengukuran potensialnya juga bisa jadi berbeda gitu. Makanya si temperatur itu harus selalu diukur. Kemudian ini ESI-nya ya, yang ini. Nah, kemudian biasanya untuk alatnya ini dia dihubungkan ke komputer atau ke laptop gitu ya. Nah, di laptopnya itu ada kayak software khususnya untuk membaca hasil pengukuran potensiometrinya. Gitu. Jadi misalkan kalau misalkan di laptopnya sudah terinstall si softwarenya, biasanya nanti ketika melakukan pengukuran kita bisa langsung mengeset gitu ya. Ada beberapa hal yang harus diset seperti kayak awal pengukuran, kemudian akhir pengukurannya mau seperti apa, kemudian nanti data yang didapatkan biasanya nanti potensialnya itu langsung diplotkan ke kurva. Nah, jadi nanti ketika kalian mengukur, kalian akan langsung dapat kurva hasil pengukurannya. Ya, kurva linier kan ya. Rata-rata pakai kurva linier. Jadi nanti kalian dapat konsentrasi ion yang kalian inginkan dari larutan itu berdasarkan kurva linier ya. Nah, kemudian untuk larutan yang akan diukur oleh potensiometri biasanya potensiometer biasanya ditambahkan dulu yang namanya TISAB ya, atau Total Ionic Strength Adjustment Buffer. Jadi dia adalah larutan buffer. Nah, dia itu digunakan untuk istilahnya menghilangkan ion pengganggu seperti itu. Kemudian biar nanti pengukurannya bisa lebih lancar ya. Nah, biasanya TISAB ini terbuat dari ion-ion yang tidak menjadi analit atau pengganggu ya, gitu. Dengan konsentrasi yang tinggi yang bertujuan untuk menyamakan pergerakan ion analit atau pengganggu. Gitu. Jadi misalkan ya kalau di gambar ini, nah, misalkan ini awalnya seperti ini ya. Ini analitnya yang bulat atau pengganggunya gitu ya. Di larutan luar ini eksternal ya, berarti yang internal itu di dalam ESI-nya gitu kan ya. Nah, sebenarnya kan kalau misalkan konsentrasinya berbeda, otomatis kan jumlah ionnya juga akan berbeda. Berarti kalau misalkan jumlah ionnya berbeda, pergerakan ion-ion di dalam larutannya juga pasti berbeda ya. Kira-kira lebih leluasa pergerakan ion-ion yang ini atau yang ini? Lebih tidak teratur yang mana kira-kira? Yang pertama, Bu, yang sebelah kiri.
Iya, betul, yang eksternal ya. Kenapa? Karena di sini lebih banyak ruang kosongnya. Sedangkan kalau yang ini kan istilahnya dia baru bergerak ke sini, dia udah ketemu lagi sama ion yang lain gitu ya. Berarti kan terbatas pergerakannya. Nah, ketika ada perbedaan ini, otomatis nanti yang seharusnya hasil pengukuran eh, apa itu potensialnya itu misalkan seharusnya sama gitu ya. Tapi karena pergerakan ionnya berbeda, otomatis nanti hasil pengukurannya pun akan berbeda. Gitu. Kemudian biasanya kalau yang tidak ditambahkan tisab ini nanti hasil pengukurannya itu tidak stabil ya. Jadi biasanya berubah-ubah terus tuh si potensial yang terukurnya. Nah makanya untuk biar tidak berubah-ubah terus, biar stabil pengukurannya, akhirnya dibatasi pergerakannya. Gimana caranya? Ya dengan menambahkan tisab. Jadi nanti ion-ion dari buffer ini tuh dipilih yang tidak menjadi analit atau pengganggu. Jadi dia nggak akan bereaksi di elektroda istilahnya gitu. Nah, contohnya nih, ada CuSO4, dia biasanya digunakan untuk tisab untuk analit NH4+. Kemudian buffer NaNO3 biasanya digunakan untuk analit Cu2- atau Cu2+. Jadi dia biasanya spesifik ya untuk beberapa analit gitu. Tujuannya apa? Jadi biar tidak mengganggu pengukuran gitu. Kenapa harus cocok? Ya itu ya, karena untuk mengurangi gangguan. Jadi istilahnya si buffer ini ditambahkan ya hanya untuk membatasi pergerakan aja gitu, tidak untuk bereaksi di elektroda. Gitu ya. Ini kalau digambarkan ya, kalau misalkan yang awalnya hanya ion-ion dari analitnya atau pengganggunya, nah ketika ditambahkan dengan tisab atau buffernya itu akan mengisi ruang-ruang kosong ya di dalam larutan. Nah, akhirnya kan nanti pergerakan ionnya akan terbatas. Gitu. Jadi nanti ketika mengukur pun hasil pengukurannya akan lebih stabil. Seperti itu ya. Nah, untuk metode kuantitatif, oh ya sampai tadi tisab ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Jelas? Jelas Bu. Oke. Saya lanjutkan ke metode kuantitatif ya. Jadi untuk potensiometri ini untuk biasanya kan metode kuantitatifnya itu untuk menentukan kadar dari analit ya. Nah, yang pertama kalian bisa menggunakan metode kurva kalibrasi. Jadi nanti kalian biasa ya ukur larutan standar dulu ya. Seperti yang kemarin kan sudah pernah dijelaskan kan ya waktu kemarin di kromatografi ya. Ukur larutan standar, kemudian nanti baru ukur sampelnya. Nah, dengan catatan hasil pengukuran sampelnya itu harus masuk ke rentang kurva standar ya. Jadi misalkan kalau konsentrasi potensial dari larutan standarnya misalkan antara rentang minus 40 ini sampai 140. Nah, berarti nanti potensial si sampelnya harus ada di rentang tersebut. Gitu. Misalkan bisa 40, 45, 60, 65, dan seterusnya. Yang penting masih ada dalam rentang ini. Gitu ya. Gitu. Nah, untuk perhitungannya ya kalian tinggal cari persamaan garisnya ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau misalkan di potensial ya, berarti kan kalau misalkan nyari potensial sel kan rumusnya ini. Jadi, potensial sel sama dengan K dikurangi dengan RT per NF dikali dengan ln konsentrasi. Katakanlah ini kita anion lah ya. Misal kita ukur anion ya. Ukur anion. Dan dia awalnya dari A jadi A minus misalkan. Nah, berarti di sini RT ln A minus. Nah, berarti di sini Y-nya ini adalah potensial ya. Nah, Y-nya ini adalah potensial. Kemudian C-nya ini adalah
konstanta. Terus M-nya ini adalah RT per NF. X-nya ini adalah ln A. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau nyari konsentrasinya, tinggal cari X-nya gitu ya. Berarti nanti X itu harus diingat dalam bentuk ln. Jadi kalau misalkan mau cari konsentrasinya, tinggal di eksponenkan. Gitu. Atau kalian juga bisa menggunakan log ya. Jadi biasanya ini datanya kan ada yang pakai ln, ada yang pakai log. Kalau misalkan dari log, berarti dari data ln kalian tinggal kalikan dengan 2,303. Dikalikan dengan si ln A-nya. Nanti akan dapat log A minus. Ya. Ini angka ini faktor konversi ya. Jadi kalau misalkan mau mengkonversi ln ke log, biasanya dikalikan dengan 2,303 ya angkanya. Jadi biasanya kurva itu ada dua macam ya, ada yang pakai log konsentrasi, ada yang pakai ln konsentrasi. Jadi nanti kalian jangan aneh kalau misalkannya nemu kurva kalibrasi, kan kalau misalkan berdasarkan rumus seharusnya pakai ln gitu, tapi akan banyak yang pakai log ya. Tuh. Kemudian, nah berarti kan nanti kalau misalkan kalau misalkan sudah dapat ln A-nya, baru kalian nanti cari A minusnya berapa konsentrasinya gitu, tinggal di eksponenkan ya. Eksponen dari nilai ln A minus. Nanti kalian akan dapat konsentrasi A minusnya berapa. Seperti itu kalau untuk metode kurva kalibrasi. Nah ini contoh ya, misal ketika kalian melakukan pengukuran, didapatkan misalkan sampelnya itu sekitar 43 ya, 43 milivolt. Nah, berarti kan nanti kalau diplotkan di kurva dia sekitar titik ini ya. Nah kalau misalkan masuk ke rentang kurva kalibrasi, maka bisa ditentukan konsentrasinya. Nah berarti sampel ini kira-kira jadi data apa dari persamaan garisnya? Y atau X? Potensial sampelnya. Y atau X? Y ya, karena kan ini udah jelas ya potensial. Di sini tadi kan sudah jelaskan kalau potensial itu sama dengan nilai Y dari persamaan garis. Gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau cari konsentrasinya, tinggal masukkan Y-nya berapa. Ya misalkan ini kalau di sini 43 misalkan ya, sama dengan MX plus C. Berarti nanti X sama dengan 43 min C per M. Seperti itu ya. Ini contoh perhitungannya ya. Ini untuk metode kurva kalibrasi. Jadi sebenarnya kalau untuk metode kuantitatif dari metode elektrometri ini ada 3 ya. Ini sebenarnya yang saya jelaskan ini bukan hanya untuk potensiometri ya. Untuk metode lain juga sama. Penentuan konsentrasinya bisa menggunakan metode kurva kalibrasi juga. Ini untuk metode kurva kalibrasi. Nah, dua lagi ada metode, yang kedua itu ada metode penambahan standar, yang ketiga ada metode penambahan grafik. Nah, apa bedanya? Kalau misalkan metode penambahan standar tunggal ini biasanya larutan standar yang ditambahkan adalah sebanyak 1 kali ya. Jadi nanti misalkan ini ada sampel, diukur pakai potensiometri. Nah, kemudian nanti hasil ukurnya dicatat. Nah, kemudian nanti untuk sampel yang sama dia ditambahkan nih larutan standar. Kemudian nanti diukur lagi. Nah, berarti kan nanti akan ada sampel aja hasil pengukuran tuh. Ada yang sampel ditambah dengan standar. Kayak gitu. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk mencari konsentrasi dari
sampelnya juga. Nah, nanti kan berarti di sini kalian akan dapat 2 persamaan ya. Karena kan biasanya konsentrasi sampel awalnya itu tidak diketahui ya. Jadi nanti kalian akan dapat persamaan 1 dari rumus yang ini. Jadi kalau misalkan E sampel itu sama dengan K min RT per NF dikali dengan ln konsentrasi sampel dikali dengan volume sampel dibagi dengan volume total. Tapi kalau misalkan untuk yang hanya sampel saja berarti kan V sampelnya itu akan sama dengan V total ya, karena kan belum ada penambahan larutan standar. Otomatis V totalnya ya akan sama aja dengan volume sampel. Jadi nanti pada akhirnya V sampel sama V totalnya bisa dicoret kalau untuk yang persamaan 1. Gitu. Nah untuk persamaan kedua, nah berarti kan di sini sudah ada pengaruh dari penambahan standar ya. Selain konsentrasinya yang berubah, pasti volume totalnya juga berubah gitu, karena kan ada penambahan standar seperti itu. Misalkan kalau volume awalnya 10, volume sampelnya 10, kemudian ditambahkan 1 mili standar. Nah, berarti kan volume totalnya berubah ya, jadi 11 mili seperti itu. Nah, ini kalau misalkan untuk potensial sampel ditambah standar, rumusnya K min RT per NF ya, dikali dengan ln. Nah, yang beda itu adalah di sini ya. C sampel dikali dengan V sampel ditambah dengan C standar dikali dengan V standar dibagi dengan V total. Ini silakan dihafalkan rumusnya ya. Jadi ini untuk metode kedua, standar yang ditambahkan hanya 1 kali. 1 volume 1 kali. Kalau misalkan yang metode penambahan standar grafik, biasanya larutan standarnya itu larutan standarnya itu lebih dari 1 ya, lebih dari 1 kali, bisa jadi 5 kali, 6 kali, dan seterusnya. Nah, untuk metode penambahan standar grafik ini ada dua cara ya. Yang pertama itu misalkan saya punya sampel ya. Ini sampel. Cara yang pertama misalkan ditambah standar ditambah standar secara langsung ya, jadi misalkan pakai satu wadah gitu, seperti ini berarti rumusnya, satu wadah terus standar ditambahkan secara terus menerus ya, standar ditambahkan terus menerus, misalkan 1 mili lah katakanlah, berarti kan nanti jatuhnya seperti titrasi ya. Jadi ini misalkan dikasih bulat di sini. Nanti misalkan yang penambahan pertama 1 mili standar, kedua diukur aja potensialnya berapa. Kemudian yang kedua ditambah 1 mili lagi standarnya, berarti potensialnya berapa. Berarti untuk tahapan kedua ini otomatis volume standar yang ditambahkan ada berapa? 1 mili atau 2 mili? 2 mili bukan, Bu? 2 mili, betul ya. Jadi makanya nanti pasti akan ada pengaruhnya pada pengukuran potensial ya. Karena yang awal standarnya hanya 1 mili, yang kedua volumenya 2 mili. Terus sampai ke jumlah yang kalian inginkan. Bisa jadi 10 kali penambahan standar atau hanya 5 kali. Terserah ya, kalian mau ngeplotin kurvanya seperti apa. Apakah butuh lebih dari 5 data atau enggak. Tapi idealnya biasanya 5 juga cukup ya. 5 sampai 10 lah. Ini yang metode pertama. Nah, metode kedua biasanya bikin deret sampel plus standar ya. Jadi ini biasanya larutannya lebih dari 1. Lebih dari 1. Kalau yang ini larutannya cuma 1. Larutannya 1 yang sama, tinggal ditambahin standar ke sampel yang sama gitu. Nah, kalau misalkan yang ini kalian bikin banyak gitu ya, misalkan bikin 10 katakanlah. Yang pertama itu misalkan yang pertama sampel ditambah 1 mili standar, terus larutan yang kedua sampel ditambah 2 mili standar, dan seterusnya sampai jumlah yang kalian inginkan. Nah, ini kan sebenarnya lebih banyak ya kerjaannya, tapi biasanya
ada keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Kalau misalkan yang ini, biasanya kalau satu wadah ini lebih memungkinkan untuk larutannya, istilahnya kalau misalkan kalian salah ngukur gitu ya, salah menambahkan standar, otomatis misalkan ketika kalian masukin si sampelnya, misalkan si standarnya harusnya 1 mili, kalian kelebihan. Nah, berarti harus diulang dari awal. Itu kekurangannya ya kalau misalkan pakai satu wadah. Nah, tapi kalau misalkan yang banyak wadah gini, ketika ada kesalahan di salah satu sampel plus standarnya, kalian bisa ulang. Itu jadi nanti hasil pengukurannya itu tinggal diubah dengan sesuai dengan larutan yang baru seperti itu. Kalau yang ini salah di tengah-tengah, ya udah wassalam gitu, kalian harus ukur dari awal lagi gitu, ulang dari awal lagi. Sebenarnya ada kekurangan dan kelemahannya masing-masing ya. Pasti kalau yang cara kedua ini kalian butuh waktu lebih banyak di preparasi larutannya ya. Jadi kalian harus bikin dulu larutan sampel, dibagi misalkan ke 5 wadah, kemudian nanti ditambahkan yang pertama 1 mili standar, wadah kedua 2 mili standar, dan seterusnya. Paling lama di situnya aja ya. Cuma nanti kalau misalkan memang ada kesalahan pengukuran, kalian tinggal ubah. Kalian tinggal bikin ulang larutan yang memang salah pengukurannya. Gitu, nggak perlu ngulang dari awal. Yang ini lebih praktis ya, karena kalian tidak perlu bikin larutan banyak, ya cuma harus teliti ya kalau pakai yang cara pertama. Seperti itu. Nah, nanti hasil pengukuran potensial dari si sampel ditambah standar itu dia akan diplotkan ya ke persamaan garis. Nah, bedanya ya kalau misalkan untuk kurva yang penambahan standar grafik ini, otomatis titik yang ada di sini hasil pengukuran ini adalah hasil pengukuran yang sudah ditambah standar ya. Gitu. Jadi potensial yang ada di sini adalah potensial setelah sampel ditambah dengan standar. Sedangkan potensial dari sampelnya biasanya ada di sekitaran nilai sini. Jadi akan di luar dari kurva yang ini. Gitu, ya. Jadi nanti nilai konsentrasi sampelnya itu biasanya ini ya, minus C per M. Untuk si konsentrasi sampel dikali dengan volume sampel. Makanya ini rumusnya minus karena posisi dia di kurva itu di daerah minus. Karena kan ketika belum penambahan standar, otomatis potensialnya akan lebih kecil kan. Gitu ya. Makanya untuk cari konsentrasinya ditambah minus di sini. Nah, untuk Y sama persamaan garisnya ya tentu akan berbeda dengan yang kurva standar biasa ya, yang metode kalibrasi yang awal tadi. Nah, untuk Y-nya ini nilainya akan sama dengan eksponen dari potensial dikali dengan NF per RT dikali dengan volume total. Kemudian sama dengan yang C-nya ini akan sama dengan eksponen dari K dikali dengan NF per RT dikali dengan konsentrasi sampel dikali dengan volume sampel. Kemudian untuk M-nya, nah M-nya ini akan sama dengan eksponen dari K dikali dengan NF per RT. Untuk X-nya, nah X-nya ini nanti yang akan kalian dapatkan adalah konsentrasi standar dikali dengan volume standar. Jadi kalau misalkan kalian mau cari konsentrasi standar sama volume standarnya setelah yang konsentrasi standar dikali dengan volume standar, kalian pakai persamaan ini. Tapi kalau misalkan kalian hanya untuk mencari konsentrasi sampel dikali dengan volume sampel, kalian bisa pakai rumus ini. Itu. Tapi kan rumus ini juga kalian harus tahu ya nilai C-nya berapa, M-nya berapa gitu ya. Dari sini. Jadi C sama M-nya ini didapat dari persamaan garis gitu. Jadi beda ya dengan yang tadi kurva kalibrasi. Kalau yang kurva kalibrasi kan kalau mau nyari konsentrasi sampelnya langsung dari nilai X. Nah, tapi kalau misalkan yang ini konsentrasi sampelnya itu sama dengan minus C ini dibagi dengan M. Seperti itu. Ini untuk metode penambahan standar grafik. Jadi ada 3 cara ya. Nah, untuk penurunan rumusnya bisa kalian cek di David Harvey ya. Ini ada kenapa rumusnya bisa jadi seperti ini. Silahkan kalian cek itu tambahan aja.
Karena kan kalian nggak akan ditanya juga ya cara menurunkan rumusnya seperti apa gitu ya, nggak akan juga ya, paling penerapannya ketika untuk menghitung konsentrasi sampel, volume sampel seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? CA itu asalnya dari CA over 2 kali. CA over 2 kali berasa kuat atau berasa kuat. Nah, NO2 itu asalnya dari KNO2. Dua asam kuat atau asam lemah. KNO2. Ada yang mau ditanyakan? Bu, aku nggak hafal bu sama handphone rumahnya. Nih, kalau asam kuat itu ada di mana? Udah cukup, Bu. Tidak ada, saya lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Suatu esi fluorida yang bentuk F- digunakan untuk mengukur kadar fluorida dalam sampel dan didapatkan data sebagai berikut. Berarti di sini data F- ini masih dalam bentuk konsentrasi. Sekian, berarti ini 5 kali 10 pangkat min 4, 1 kali 10 pangkat min 4, dan seterusnya. Potensialnya ini, nah sampelnya ada 2 nih, sampel A hasilnya 38,9, sampel B-nya 55,3. Berarti ini aman ya, karena masih masuk rentang potensial larutan standarnya ya. Ini itu larutan standar. Nah, dari sini berarti yang pertama kali kita harus cari adalah apa? Sebelum kita membuat bentar. Tadi saya sudah ngasih bocoran sih. Jadi kalau misalkan dapat datanya seperti ini, ya, mengukur larutan standar, kemudian baru mengukur sampel, kira-kira metode kuantitatifnya pakai yang mana? Kurva kalibrasi, penambahan standar tunggal, atau penambahan standar grafik? Apa nih? Metode apa? Coba saya tanya ya. Ya, apa Fitriani? Pakai metode apa? Nah, gimana sekarang kita cara menghitung pH-nya? Cara menghitung pH-nya, Fitriani bilang. Nah ini, jadi coba di Mas Jumar pasangan konjugan. Pakai metode apa kira-kira? Suatu asam atau basoma itu pasangan konjugasinya itu dia bisa mengalami hidrolisis. Jadi misalnya ada di Mas Jumar ini. Ada Bu. Oke, kira-kira pakai metode apa nih? Metode kurva kalibrasi, penambahan standar tunggal, atau penambahan standar grafik? Yang ini soal ini. Kalau HA itu ada di asam, rasa konjugasi dari HA itu ada amin. Ini ada. Siapa tuh yang jawab? Siapa? Suaranya nggak jelas? Fitri, oke, betul ya. Jadi ini pakai metode kurva kalibrasi ya. Berarti kan kita harus cari apa? Kalau misalkan pakai kurva kalibrasi, data ini cukup nggak? Konsentrasi F- sama potensialnya aja. Kira-kira kita butuh data apa lagi?
ln F minus ya, atau kalian mau cari log juga bisa ya, atau log F minus. Kita pakai ln aja ya biar sesuai dengan rumus ya. Ini tinggal dicari ln F minusnya berapa. Nah, tolong dihitungkan nih ln F minus, saya bagi-bagi aja. Ini siapa aja yang mau, tolong dihitungkan nih ln F minusnya untuk larutan standar 1, 2, 3, 4 berapa. Nilai K-nya berapa ya? Tangannya siapa? Ya tangannya sih asal rumah dia. Nah, kalau saya punya basal mah ada pasal konjugasinya. Dia sifatnya asam kan. Jadi buat nyari K-nya. Nah, ini bisa jadikan kamu sebagai modal untuk kita nanti menghitung pH dari suatu data. Ya, jadi sebenarnya seperti ini. Contohnya, misalkan biar cepat pakai ini aja ya. Ln dari ini outputnya. Kita misalkan aja ya. Ini kelompoknya apa ya? Dengan dicek. Kalau kita punya soal seperti ini, nah ini dapat ya. Dapat ln dari F minusnya gini. Ini kalau pakai Excel ya. Tapi kalau misalkan pakai kalkulator ya nanti kalian tinggal cari dulu ln-nya. Kemudian nanti baru plotkan ke dimasukkan datanya ke apa itu? Kalkulator gitu ya. Berarti kan di sini X-nya siapa, Y-nya siapa berarti? Potensial Y atau X? Iya ya. Tuh. Kalau si ln F-nya ini X-nya berarti ya. Nah, ini berarti kita tinggal plotkan nih ke data. Ini karena saya tidak bawa kalkulator, jadi saya langsung pakai Excel aja ya. Jadi tinggal select data. Berarti ini untuk X-nya yang ini. Untuk Y-nya yang cuma sampai yang ini ya, cuma sampai yang 5 ini, karena kan ini sampel. Kemudian kita tinggal tambah persamaan garisnya. Ini dapat, nah, regresi linearnya bagus tuh 0,99991 ya. Itu sudah bagus. Nah, ini berarti kita dapat angkanya Y-nya ini. Apa ini M ini adalah min 25,711. Kemudian K-nya adalah minus 194,94. Nanti kalau misalkan kita mau cari X tinggal jadi kan kalau misalkan kita mau cari X
Y sama dengan Fx plus C ya. Berarti untuk cari X itu sama dengan Y dikurang C per M. Ini kan Y-nya sudah diketahui ya untuk tiap sampel. Berarti tinggal ya kalian Y dikurangi dengan K dibagi dengan M. Ini juga sama. Ini dapat baru ln F-nya. Nah, berarti F-nya berapa nih? F konsentrasi F minus ya. Kan tinggal eksponen dari si nilai ln ini ya. Kalau di X-ray itu eksponen apa ya rumusnya? Eksponen dari sini. Nah, aku dapat ya. Berarti yang ini 1,12 kali 10 pangkat 1,12 kali 10 pangkat min 4, yang ini 0,75301. Jadi untuk sampel A dia lebih kecil ya konsentrasi F minusnya dalam larutannya. Bisa dilihat di sini karena kan apa ini namanya si potensial yang dihasilkan juga lebih kecil ya dibandingkan dengan sampel B. Otomatis nanti pasti konsentrasi F minusnya juga pasti lebih rendah dibandingkan dengan yang si itu ya, si yang sampel B. Nah, bisa dibuktikan ya untuk yang potensial 38,9 ini kan sebenarnya ada di antara larutan standar 2 dan 3. Nah, otomatis nanti konsentrasinya juga pasti ada di antara 0,0005 sama 0,0001. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Nah, ini masa sih ini? Kita mau menghitung pH. Sementara ini adanya OH ya. Kalau dia ada OH kan berarti tidak sama. Ini OH-nya masih X. Ini benar nggak? Kita masukkan ke dalam persamaan KB. Kan kau punya kan KB sama dengan 7 min C12 konsentrasi iya. Gitu kan? Kan ada nilainya. Dibagi dengan C11. Nah, tetapi ingat ya prinsipnya waktu kalian belajar asal rumah sama bahasa rumah, nilai X yang di sini kita perlu perhitungkan apakah dia atau tidak. Nanti gimana? Kita ngeceknya. Mula-mula dibagi dengan K atau KB. Delapan keseimbangannya apa nih? Nah, ini ganjil. Ini dikurangi dengan C dibagi dengan M. Nah, kan beda hasilnya. Jadi dia malah nyorot ke yang C11 ya, dibagi dengan C11, harusnya kan C11. Nah, ini kalian harus hati-hati ya kalau misalkan pakai Excel, biasanya dia suka ada rumus yang malah si apa ini kolomnya itu malah jadi nambahin gitu ya istilahnya. Jadi harus C10 jadi C11. Makanya tadi jawabannya salah ya. Harusnya seperti ini. Jadi kan dia masuk ya ke rentang konsentrasi antara 3 yang ini antara si potensial 41,4 sama 61,5. Makanya konsentrasinya ada di rentang ini. Ini untuk yang nomor contoh soal 1 ya. Silakan kalau mau di screenshot dulu atau dicatat. Bentar saya set dulu ya. Ini besok kita kuis ya. Besok kuis materinya sampai konduktometri.
Konduktometri kan baru besok ya. Nah, habis itu langsung kuis sorenya. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Bu, izin bertanya tadi itu kuisnya kapan Bu? Soalnya tadi agak putus-putus aja. Besok sore. Jadi materinya sampai materi besok ya, sampai konduktometri. Besok konduktometri sore. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, untuk pengumpulan tugas yang minggu kemarin saya lupa untuk bikin linknya. Jadi silahkan dikumpulkan aja. Sudah saya perpanjang sampai besok. Untuk kelas A dengan kelas B silahkan di inputkan si hasil tugasnya. Baru saya buat linknya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya ke contoh soal berikutnya. Ini konsentrasi ion Na+ dapat diukur dengan esi natrium. Sebanyak 10 mili sampel memberikan potensial minus 0,2231 volt. Nah, setelah penambahan 1 mili larutan NaCl 2 kali 10 pangkat min 2 molar, didapatkan potensial sebesar 0,1846 volt. Hitunglah kadar Na+ dalam sampel. Kira-kira ini pakai cara yang mana? Penambahan standar tunggal, kurva kalibrasi, atau penambahan standar ganda? Grafik. Standar tinggi. Betul. Apa? Ganda? Tunggal ya. Penambahan standar tunggal. Nah, ini kita bikin dulu ya. Ukuran yang pertama ada yang diukur kan ion Na+ ya. Konsentrasinya. Jadi misalkan untuk sampelnya ini kita bikin rangkuman aja ya biar lebih mudah. Sampel yang ini volumenya itu tadi 10 mili. Konsentrasinya tidak diketahui ya. Kemudian potensialnya adalah tadi 0,2231 volt ya. Nah, ini minus nih. Kepisah, ini harusnya minus 0,1846. Kemudian standarnya yang ini 1 mili berarti ya, konsentrasinya itu 2 kali 10 pangkat min 2 molar, potensialnya jadi naik 0,1846 volt ya. Berarti kan yang ditanyakan adalah berapa konsentrasi Na+ dalam sampelnya. Ini berarti kita bisa pakai yang cara perhitungan yang penambahan standar tunggal ya. Berarti kan kalau di penambahan standar tunggal itu nanti kalian akan mendapatkan dua persamaan dari dua rumus. Jadi yang pertama kalian bisa hitung sampelnya dulu ya. Sampel itu kan sama dengan K. Nah, ini esi-nya kation atau anion? Kation Bu. Kation ya. Masih ingat nggak rumus untuk esi kation itu dia tandanya positif atau negatif untuk rumus esi-nya, rumus potensialnya. Untuk elektroda selektif ion positif. Ini tandanya positif atau negatif nih. Coba kita lihat ya. Nah, yang ini. Tapi kalau misalkan dia kation, maka nanti sel-nya itu akan jadi positif ya. Karena dari hasil penurunan ini bla 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 nanti didapatkan kalau untuk penentuan sel-nya itu sama dengan K ditambah dengan bla bla bla. Gitu ya. Kalau untuk anion berarti nanti tinggal tanda yang ininya negatif ya, bedanya itu. Ingat ya. Berarti di sini kita tinggal pakai rumus yang tadi ya, karena dia kation ya otomatis di sini tandanya plus ya. Saya tidak akan menjelaskan lagi penurunannya jadi plus dari mana, silahkan diingat-ingat ya. RT per NF ln
C sampel ditambah dengan dikali dengan volume sampel dibagi dengan volume total. Tapi karena di sini volume sampelnya itu sama dengan volume total, maka bisa jadi nanti sampelnya itu akan sama dengan K dikali dengan RT per NF ln konsentrasi Na plusnya. Berarti di sini tinggal dimasukkan angka-angkanya. Sampel sama dengan minus 0,2231 volt. Nah, K-nya kan tidak diketahui, jadi tulisin aja K. Plus RT per NF. Nah, N-nya ini kemungkinan 1 ya. RT per F-nya dibiarkan aja ya. Dikali dengan ln konsentrasi Na+. Ini kita dapat persamaan 1 ya. Kemudian dari persamaan 2-nya tadi kan ada rumus kedua ya untuk yang sampel ditambah dengan standar. Berarti kan nanti K ditambah dengan RT per NF dikali ln C sampel dikali volume sampel ditambah dengan C standar dikali dengan volume standar dibagi volume total. Nah, bedanya di sini ya. Ini tinggal dimasukkan angkanya, ini minus 0,1844 volt, ini K plus RT 1 dikali F ln konsentrasi sampel. Nah, volume sampelnya kan diketahui ya, tadi sampelnya 10 mili. Diisikan ditambah dengan konsentrasi standar 2 kali 10 pangkat min 2 dikali dengan volume standar. Tadi volumenya 1 mili. 1 dibagi dengan volume total. Berarti kan volume total sama dengan volume sampel ditambah volume standar. Berarti nanti 10 tambah 1. Ini 11. Minus 0,184 volt sama dengan K ditambah RT per 1F dikali dengan ln. Ini saya langsung pakai konsentrasi Na plus gitu aja. Ditambah 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 11. Nah, ini dapat persamaan 2-nya. Nah, silakan dicatat dulu sebelum pindah ke halaman selanjutnya. Kalau dia diajarkan, masukkan ke dalam persamaan KB ya, Pak ya. Kan punya persamaan KB. Saya kasih ini harus jadi DCO dikalikan. Saya kasih udah deh, bisa lanjutkan menghitung. Bisa nggak seperti ini? Jadi nilai X kuadratnya berapa? 10 pangkat min 10 ya. Jadi nilai X-nya berapa? Tahu ya dari akarnya itu. X-nya di sini berapa?
Jadi coba kerjain sendiri. Menit ya. Perlu lambatnya nggak? Atau udah dibayar? Kalau ini masih dibayar. Oh jangan lupa ini ya. Ada yang sudah? Coba yang ini Kak, cobain. Sudah, Bu. Ini kita tulis ulang ya. Sampel sama dengan K ditambah dengan RT per 1F dikali ln konsentrasi Na plus. Kemudian yang persamaan keduanya sampel plus standar sama dengan K ditambah RT per 1F ln konsentrasi Na plus. Oh ini 10-nya hilang ya. Sorry. Harusnya ada 10-nya nih. 10 Na plus. Nah, sip. 10 Na plus ditambah 2 kali 10 pangkat 2 dibagi 11. Nah, ini kita dapat 2 persamaan ini. Nah, berarti kan sebenarnya untuk kalau misalkan kita mau cari apa itu istilahnya konsentrasi dari si Na plusnya, sebenarnya kita bisa dapatkan dari selisih ya antara si hasil pengukuran sampel dengan hasil pengukuran dari sampel dan standar. Makanya bisa didapatkan dengan cara dikurangkan seperti itu. Itu sebenarnya kalau misalkan secara matematik ya. Tapi kalau misalkan di sini kan sebenarnya ada beberapa variabel yang tidak bisa kita hitung ya. Ini kok saya tulis lagi sampelnya sih. Kan tadi sudah dapat angkanya. 2231. Yang ini minus 0,1846. Ini kan ada beberapa variabel yang tidak bisa kita hitung ya, kayak K, RT per NF juga sebenarnya ini kan sama ya antara yang persamaan 1 sama 2. Jadi untuk menghilangkan si K dengan yang ininya kita bisa, yang ini nggak bisa hilang. Untuk menghilangkan K-nya kita bisa pakai metode eliminasi ya, jadi dihilangkan, dikurangkan gitu ya. Berarti nanti potensial yang pertama dikurangi dengan potensial yang kedua, K-nya jadi hilang kan ya. Nah, berarti nanti tinggal sisa yang ini dikurang yang ini. Gitu. Ini berarti minus 0,2231 dikurangi minus 0,1846 berapa nih? Ibu tadi, Bu. Kenapa? Tadi yang dikurangin berapa, Bu? Ini potensial yang pertama dengan potensial yang kedua. Minus 0,85. Minus 0, berapa? Minus 0,0385. Oke, minus 0,0385 ya. Berarti ini tinggal RT per 1F dikali dengan non Na plus dikurangi RT per 1F dikali dengan ln 10 konsentrasi Na plus ditambah 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 11 ya. Nah, di sini kan RT per NF bisa dikeluarkan ya.
berarti nanti ini 0,0385, ini RT per 1F dikali dengan ln konsentrasi Na plus dikurang ln 10 konsentrasi Na plus ditambah 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 11 ya. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi nih ya, kalau ln sifat ln ya, ketika ln sesuatu dikurangi dengan ln sesuatu maka akan sama dengan ln yang ini Na plus dibagi dengan 10 Na plus ditambah 2 kali 10 pangkat min 2 per 11. Kita tuliskan apa? RT per ln konsentrasi Na plus dibagi dengan 10 konsentrasi Na plus ditambah 2 kali 10 pangkat min 2 dibagi 11. Nah ini kan 11 ini bisa naik ke atas ya kalau misalkan sesuai dengan perkalian atau pembagian bilangan pecahan ya. 85 sama dengan RT per 1F. Nah ini seterusnya ini matematik ya, jadi kalian harus bisa. Ln 11 dikali Na plus dibagi 10 Na plus ditambah 2 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Nah terus kita pisahkan nih ya, si RT per NF kan ini bisa dicari ya, dihitung angkanya. R-nya berapa berarti? 0,082 atau yang 8,314? Yang 8,314 ya Bu. Iya betul ya, yang 8,314 karena di sini kita bicara energi ya, potensial suatu larutan gitu. Makanya harus pakai yang 8,314. Sebentar. T-nya katakanlah kita kerjanya di suhu ruang ya, misalkan pakai 25 derajat. Kalau 25 derajat berarti 298 K ya. F-nya ini kan berarti 96.500. Nah, ini kita pisahkan nih antara silon konsentrasinya dengan RT per NF. RT per 1F sama dengan ln konsentrasi S11 10 konsentrasi Na plus ditambah 2 kali 10 pangkat min 2. Ini kan berarti sama dengan minus 0,0345 dikali dengan 96.500 dibagi 8,31. Waduh. Dikali dengan 298 Kelvin ya. 11 konsentrasi Na plus per 10 konsentrasi Na plus ditambah 2 kali 10 pangkat min 2. Coba dihitungkan yang ininya berapa nih? Minus 1,499. Minus 1,499. Oke. Ini tinggal ln dari 11 Na plus dibagi dengan 10 Na plus ditambah 2 kali 10 pangkat min 2. Nah ini biar ln-nya hilang berarti kan tinggal dieksponenkan ya. Eksponen dari minus 1,499 sama dengan eksponen dari ln 11 Na plus dibagi 10 Na plus ditambah 2 kali 10 pangkat min 2. Coba ini dihitungkan eksponennya berapa? 0,22. Berapa?
0,22. Oke. 0,22 gitu. Lagi azan ya. Ya, sambil menunggu azan sambil saya nulis ya. Istirahat dulu. Maka nah, coba dihitung N plusnya berapa berarti. Dua koma 27 dikali 10 pangkat minus 3, Bu. Berapa? 2,27 dikali 10 pangkat minus 3. ini salah, saya salah nih. Ini kan harusnya salah. Nah, ini harusnya kan ini dikali ini juga kan ya. Ini hasilnya bukan segini. 0,22 dikali berarti 0,44 kali 10 pangkat min 2. Pasti hasilnya beda. Berapa? Bener kayaknya 0,22 kali 2 ya. Berarti berapa N plusnya? 5 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 10 pangkat minus 4. 3, Bu. 3, oke, molar ya. Nah, berarti nanti konsentrasi Na plus dalam larutannya itu adalah segini. Oke. Jadi memang kalau untuk yang penambahan standar tunggal ini perhitungannya rada panjang ya, karena kan pakai banyak persamaan. Jadi ujung-ujungnya hitung manual kan ya. Seperti itu kalau untuk yang penambahan standar tunggal. Nah, sebenarnya untuk contoh soal 3 dia sama ya. Nanti ada contoh soal 3, nanti sambil kalian catat lah. Contoh soal 3 itu sama, cuma kondisinya yang diukurnya itu adalah anion. Berarti nanti kalian akan menemukan perbedaan di sini ya. Kalau di yang kation kan berarti rumus di sininya itu plus. Kalau anion dia minus ini. Tapi tahapannya sama persis seperti ini ya, cuma beda rumusnya. Nanti kalian coba kerjakan sendiri, tidak perlu dikumpulkan, latihan aja ya. Hitung-hitung latihan buat apa itu? Kuis juga kan ya, silahkan dikerjakan. Tahapannya sama persis, cuma beda rumus aja. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Ini saya skip dulu bentar ya, bahas yang ini dulu, nanti balik lagi situ. Nah, ini yang soal yang tadi saya bilang untuk contoh soal 3 sebenarnya sama aja tahapannya ya, karena ini sama-sama penambahan standar tunggal. Cuma bedanya yang dihitung adalah anion ya, berarti nanti akan ada perbedaan di rumus potensial selnya ya. Jadi K minus RT per NF ln konsentrasi dari anionnya, kayak gitu. Atau ini langsung F minusnya ya.
Nah, kemudian ini kan ditambahkan ke dalam sampel didapatkan potensial sekian. Tentukan PF sampel. Nah, PF sampel ini sama aja kayak ngitung pH ya. Berarti PF sampel itu sama dengan min log dari konsentrasi F minusnya. Jadi nanti ketika kalian sudah dapat nilai F minusnya, kalian cari PF-nya. Tinggal di log min logkan aja. Setelah itu yang ini, bila untuk menghasilkan potensial yang sama dengan sampel dibutuhkan ion Cl- dengan konsentrasi 0,81 molar. Tentukan koefisien selektivitas elektroda tersebut. Berarti di sini ion Cl- di sini sebagai apa? Ion Cl- minusnya apa ini? Kemarin kita belajar apa? Ada ion analit, ada satu lagi apa? Ion pengganggu ya. Ion pengganggu atau interference. Untuk cari nilai, nah ini kan ditanyakan tentukan koefisien selektivitas dari elektroda tersebut. Ya, tinggal pakai rumus saja ya. KAI sama dengan konsentrasi F minus sampel dibagi dengan konsentrasi dari Cl minusnya dipangkatkan dengan ZA per ZI. Nah, ZA per ZI-nya kan diketahui ya, F minus kan muatannya 1 tuh, Cl minus juga 1. Berarti nanti kalian akan dapet ini. KI konsentrasi F minusnya cari dulu ya. Dibagi dengan 0,81 dipangkatkan 1 per 1. Nanti dapat koefisien selektivitasnya berapa. Cari dulu F minusnya. Ya berarti nanti dilihat ya koefisien selektivitasnya besar atau kecil. Nah kalau misalkan besar kecil dengan keberadaan ion Cl- ini ya berarti SI-nya itu tetap selektif gitu bagus. Tapi kalau misalkan koefisien selektivitasnya besar ya otomatis SI-nya jelek ketika di larutannya ada Cl-. Selektivitasnya jelek. Nanti kalian coba kerjakan aja ya yang ini contoh sama ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Ya, Bu. Oke, silahkan dipelajari ya. Ini besok kita kuis ya sore. Ditambah dengan materi konduktometri yang akan kita bahas besok. Kalian rencananya membahas hasil praktikum dengan aspraknya kapan? Praktikum tadi dibahas kapan? Resistensinya. Sudah dikabari belum oleh aspraknya? Boleh sih buka bersama. Ya, gimana? Udah ada kabar belum? Belum ya. Ya udah nanti ya semoga nanti kita duluan gitu belajar dulu konduktometrinya biar ketika kalian membahas pembahasan dengan abstrak bisa lebih ngeh gitu gimana. Tadi kan saya dengar banyak yang mengulang pretest ya gara-gara materinya belum diajarkan. Nah, tapi sebenarnya kan kalian bisa baca di mana aja ya, di textbook pun kan sudah saya kasih tahu ya bahwa materi-materi MAK ini semuanya diambil dari buku Analytical Chemistry yang David Harvey. Jadi sebenarnya kalian bisa baca duluan di sana ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan hari ini. Apa tuh temanya? Mohon maaf yang tidak bisa absen. Oh iya, saya lupa. Kalau yang pergi dulu sih siapa? Silakan absen di Google Form ini ya. Kalau yang tidak bisa absen barcode tadi saya lupa. Sambil saya tutup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok.